sebuah impian. Ini aku lagi nongkrong di Viana Cafe sih, salah satu tempat cheesecake yang terkenal di dekatnya Menara Galata. Katanya cheesecake di sini enak banget meskipun harganya mahal. Untuk beli cheesecake sama kopinya itu kalau dipluskan tuh sekitar 500 ribuan. Thank you. Aku nyobain cheesecake yang viral banget. Kalau ditanya enak atau enggak, ini enak. Cuman kalau yang di Surabaya nggak kalah sama yang namanya, aku pernah nyoba itu Laria cake-nya Milk Crepes. Berhubung aku suka keju, jadi ini rasanya jujur aja sarapan pakai cheesecake ini asli kenyang banget. Ini cocok buat 2 orang sebenarnya. Ini aku udah dari makan cheesecake tadi di Viana Cafe sih, jadi itu salah satu wishlist. Kalau wishlistku itu bukan naik balon udara gitu ya, tapi beli cheesecake-nya Viana Cafe sih, terus habis itu makan cheesecake-nya. Ternyata menurutku enak cheesecake-nya, cuman kalau untuk 1 orang itu bakalan kenyang banget. Sekarang padahal ini cuma makan roti sama kopi, rasanya kenyang banget karena itu cheese kan, kalorinya full banget. Oke, dari sini aku melanjut ke Maiden Tower, jalan kaki dulu 600 meter di daerah Uskudar. Habis jalan kaki, habis itu naik kapal. Sebenarnya di daerah sini juga banyak kafe bagus, nggak hanya Viana Cafe sih, cuman yang viral yang Viana Cafe sih, soalnya lokasi persis di Menara Galatanya itu, jadi kalau ambil foto bagus banget. Ini seperti yang aku ceritain di kawasan Galata. Kalau misalnya kalian mau nginep di daerah sini, pikirkan lagi karena ini jalannya sudah pasti naik turun karena ini di atas bukit. Jadi mending cari kawasan lain. Ini curam banget. Sudah ketemu di depan itu konternya Maiden Tower. Ini aku mau beli tiketnya. Mbaknya nggak bisa bahasa Inggris, you know. Oke, ini sudah masuk ke Maiden Tower. Jadi ini perjalanan menuju ke Maiden Tower dan aku nggak nyangka ternyata tiketnya mahal banget, sekitar 650.000. Ya Allah. Jadi ini tiket termahalku, aku sampai rela nggak beli tiket Hagia Sophia, Blue Mall sama Topkapi biar ngirit nggak masuk ke museum-museum itu, karena saya sebagai budget traveler tapi nggak nyangka ternyata ke Maiden Towers itu aku harus bayar 650.000 atau tadi 100, berapa, 1.220 dirham, Masya Allah. Mungkin karena aku kurang browsing ya, jadi aku nggak tahu kalau tiket ke Maiden Tower yang berada di Uskudar itu mahalnya, naudzubillah, 650.000. jadinya ya terpaksa aku beli. Dan ini sepi banget wisatawan. Kalau misalnya dibandingkan dengan ferry yang kemarin aku naiki, di depanku itu ada kayak ke ferry ke Karakoy, ke Eminonu, sama ke Uskudar. Di sini tiket kapalnya lebih kecil, jadi kalau misalnya kena angin, nah ini goyang-goyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Aku nggak tahu Maiden Tower itu worth it nggak dengan harga segitu. Oke, mari kita
nikmati perjalanan ini. Sekarang jam setengah 10. Kita lihat berapa jam ini menuju ke Üsküdar. Ini jujur aja aku agak ngeri sih. Karena kapalnya kecil, jadi ombaknya terasa gede banget. Jadi dari tadi goyang. Tapi di depan itu kelihatan Maiden Tower. Jadi Maiden Tower itu lokasinya ada di tengah-tengah laut gitu ya. Mungkin perjalanan sekitar 20-30 menit. Tadi aku start jam setengah 10. Sekarang masih jam 9.44, sudah 15 menit berlalu, belum sampai. Akhirnya sampai di Maiden Tower. Di depan itu Maiden Tower. Oke, ini di dalamnya ada kafenya. Sekarang sudah posisi di Maiden Tower. Ternyata kecil banget, cuman keistimewaannya di sini itu lokasinya ada di tengah-tengah pantai antara Üsküdar. Jadi kalau di sini kelihatan banget Üsküdarnya. Oke, mari kita baca. Jadi ini dibangun tahun 1830. Sempet rusak, terus dibangun lagi, ditutup lagi, dibangun lagi, dibuka lagi. Oke, kita lanjut langsung menuju ke towernya. Ini bisa mengintai. Ini sudah ada di lantai atas. Capek dan melelahkan. Mau lihat di teropong kelihatan apa? Bisa dilihat ini tinggi banget. Kita intip teropongnya. Wow, kayaknya masjid biru. Baiklah, aku akan mencari mangsa untuk yang mau fotoin aku. Jadi itu kapalnya, nggak tahu sih mereka tuh nungguin atau gimana. Oke, tadi aku minta bantuin si mbak-mbak penjaga di Maiden Tower itu untuk ambil fotoku. Ternyata katanya nggak boleh, itu terlarang. Oke lah, baiklah, aku akan memakai tongsisku. Udah puas foto-foto di lantai atas, ini aku mau ke bawah lagi. Kita turun. Oke, akhirnya ini nggak tahu datang gerombolan rame banget, anak-anak kecil yang mungkin study tour ya, keluar dari kapal menuju Maiden Tower. Untuk tadi masih sepi, jadi aku masih bisa foto-foto. Maiden Tower itu ternyata kecil banget, jalan cuman beberapa langkah itu aja sudah berhasil mengelilingi gedung-gedungnya. Nah, ini untung aja aku tadi datang sebelum rombongan study tour anak-anak. Jujur aja aku menyesali ke Maiden Tower ini, bukan karena tempatnya nggak bagus, cuman karena seharga 650.000 dan tempatnya kecil, dan untuk mengelilingi area ini tuh cepet banget. Spot untuk foto pun juga nggak banyak. Jadi mendingan kalau misalnya ke Istanbul, di skip aja ke Maiden Tower, mending cari tempat-tempat yang lain. Cuman kan ini kan karena hari ke
keberapa ya, hari ke-6ku di Istanbul. Sudah habis semua tempat-tempat wisata yang aku kunjungi kemarin-kemarin, makanya aku mutusin ke Maiden Tower. Dan sebelumnya aku juga nggak tahu kalau misalnya tiket Maiden Tower itu seharga semahal itu gitu loh, karena ini lokasinya memang privat kan di tengah laut, makanya mahal. Oke, ini aku kembali, nggak sampai sejam, 2 jam, nggak sampai. Mari kita keluar. Udah sampai di Karakoy. Mau cari minum dulu, soalnya tadi kayak mual-mual, kapalnya goyang-goyang. Ini aku baru aja turun dari mobil menuju ke Ihlamur Palace. Dan karena aku naik bis, ini tadi macet banget, dan seperti biasa ada aja kejadian kayak supir marah-marah, bertengkar. Tuh hampir tiap naik bis selalu kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya sampai. Ada tiket masuk 160 lira. Ini tiketnya, tadi beli 160. Oke, di situ ada kafetaria. Terus ini kita masuk ke tadi diperingatin sama yang jaga museum kalau di sini boleh bawa kayak tongsis boleh, cuman tripodnya nggak boleh dipakai, jadi harus pakai tangan aja. Jadi kalau misalnya tripodnya diletakkan di gedung itu nggak boleh. Ini aku kayaknya sejaman mau laya-laya di sini karena capek banget. Terus habis itu nanti mau ke arah Besiktas, mau cari makan. Rencananya sih seperti biasa makan kebab. Aku membandingin kebab sama yang di Grand Bazaar enak mana. Katanya yang di Besiktas ini juga enak. Tadi aku udah masuk di dalamnya museum. Itu kayak kastil tapi kecil banget, jadi percuma kalau masuk. Jadi kalau misalnya ke sini tadi itu ada paket garden tanpa masuk ke museum itu cuma 25 lira. Jadi kalau misalnya kalian ke Ihlamur Palace, mendingan ambil paket yang garden aja. Terus habis itu nongkrong ngeteh di sini. Jadi nggak perlu ambil yang museumnya. Tujuanku ke daerah Besiktas ini mau kulineran sama salah satu doner terkenal namanya Kare Deniz. Sama halnya yang di Grand Bazaar, di sini juga menyediakan kebab, cuman bisa pakai pide atau pakai tortilla. Aku milih yang durum, doner atau pakai tortilla. Dan isinya ini banyak banget, seharga 260 lira atau 140-an ribu. Dagingnya banyak, nggak perengus, dan ini juga nggak kalah sama yang di Grand Bazaar. Area Besiktas.
aku sudah sampai di Arna Food Koi. Cuacanya panas banget, 27 derajat, menyengat karena posisinya di pinggir laut. Kesini mau jalan-jalan, mau ngeliatin bangunan-bangunan peninggalan masa Ottoman Romawi. Kalau dilihat dari bangunannya memang beda sama yang ada di Balat atau di Istanbul. Oke, ini aku baru aja turun sampai di Üsküdar. Ini sisi Asianya di Istanbul. Aku mau eksplor salah satu kafe di sini. Dari kemarin penasaran samanya menemen, akhirnya aku pesen menemen meskipun bukan di tempat yang street foodnya yang legendaris. Ini di salah satu cafe di Üsküdar. Ini namanya menemen atau telur khas Turki. Aku dari kemarin penasaran banget yang namanya menemen, yang bahan dasarnya dari telur. Rasanya kayak telur dikasih sausnya Pizza Hut. Harusnya ini pakai roti, cuman aku cocolin pakai French press. Nehmah Hisali ini salah satu kafe anak-anak Üsküdar yang masih muda-muda. Rata-rata mereka memakai jilbab dan pesennya itu nggak pakai kopi tapi pakai airan. Masih inget kan yang yogurt rasa asin kemarin, ternyata itu favoritnya memang orang Turki, jadi mereka nggak pesen kopi tapi pesen airan. Jujur menemen ini nggak cocok buat lidah orang Indonesia. Ini aku cobain makan menemen tapi pakai roti, tadi kan pakai french fries, nggak cocok. Ini aku nyobain pakai rotinya, atau rasanya gimana. Kalau roti di sini sebutnya ekmek. Oke. Cocolin. Tetap nggak enak. Jadi ini makanan yang paling nggak enak selama aku di Istanbul ya, ini namanya menemen. Dan parahnya sampai aku separuh makan ini belum datang minumannya. Jadi bener reviewnya di sini itu makanannya nggak begitu enak sih, cuman suasananya yang bagus karena kafe juga ada kayak perpustakaan. Nanti aku mau explore, mau keliling-keliling kalau sudah selesai bayar. Alhamdulillah kalau kopinya enak. Oke, jadi ini masih di Nehmah Hisali tadi. Ternyata bagus banget suasananya di outdoornya. Jadi ini di
bawahnya bisa buat foto-foto. Mau coba ya. Jadi kalau misalnya kesini nggak pakai ke kafenya bisa banget. Menikmati Uskudar sebelum pulang besok. Semoga bisa kembali lagi. Jadi di Uskudar ini juga gak kalah ramainya sama di Eminyono sama Karakoy. Cuman di sini tuh lebih islami, kayak masjid-masjid lebih penuh. Terus banyak banget yang berjilbab. Cantik banget. Rame banget.